Oke, nomor 5. Perhatikan pola gambar berikut. Nih diberikan pola, ada 4 pola. Ditanyanya banyak lingkaran pada gambar ke-7. Oke, seperti biasa, kalau misalnya kalian menemukan soal pola gambar seperti ini, ada 3 alternatif penyelesaian. Pertama dengan menggambarnya, yang kedua dengan tuntunan pola, yang ketiga dengan rumus. Oke, kalau pakai yang pertama, pakai gambar gitu ya. Ini ada 7 nih, lumayan banyak gitu ya. Sebenarnya kurang efektif aja sih. Cuman kalau misalkan kalian mau pakai gambar, Miss gak larang, boleh gitu ya, boleh kok pakai gambar. Yang penting gambarnya tepat. Oke, sekarang pakai tuntunan pola. Oke, kita pakai tuntunan pola dulu. Kita langsung U1. Kalau tuntunan pola kita langsung tulis saya berapa banyaknya gitu ya masing-masing pola ini. U1 tuh banyaknya ada 4. Oke. U2 ada 5. U3 ada 8. U4 ada berapa? 13. Oke, good. 4 ke 5 plus tuh. Ini plus 3. Ini plus 5. Dengan ganjil nih, 1, 3, 5. 5 7. Berarti 13 tambah 7 20. Berarti ini U5. Lanjut. U6 berarti plus 9. Berarti 20 tambah 9 29. Ini U6. Sekarang U7 deh. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke. Berarti 29 tambah 11 berapa? 40. Ini U7. Berarti didapat U7 nya adalah 40. Berarti kita bisa jawab di sini 40 lingkaran. Oke. Nah, ini dengan tuntunan pola. Oke, untuk tuntunan pola ini kalau kalian bingung nih 1, 3, 5, 7, 9 gak hafal gitu ya bilangan ganjil, kalian cari lagi aja polanya. 1 ke 3 plus 2, 3 ke 5 plus 2, 5 ke 7 plus 2, sini plus 2, sini plus 2 gitu ya. Dari bawah lagi gitu ya kalau untuk selanjutnya gitu kan, plus 2, di 11 tambah 2 13 gitu kan. Nanti ini tambah ini gitu kan, jadinya 53 gitu ya untuk U8 gitu. Tapi ditanya sekarang U7 gitu ya. Ini untuk tuntunan pola. Nah, untuk cara ketiga itu dengan rumus. Nah, karena ini barisnya bertingkat nih, tingkat 2 gitu ya, ini 1 gitu ya, 2, 3 gitu kan, ada 3 gitu kan. Ini tingkat pertama gitu ya, tingkat pertama tuh, ini tingkat kedua. Nah, untuk rumus barisan bertingkat 2 tuh sebenarnya ada, tapi di next video ya. Jadi kita nggak usah pakai tuntunan rumus dulu. Dan sebenarnya ini juga lebih gampang pakai tuntunan pola biasa. Kenapa? Karena belum banyak gitu ya, karena sampai U7 doang gitu. Kalau misalnya ditanyanya U25, U50, nah itu baru ada baiknya kita cari rumus. Tapi karena ini nggak banyak gitu ya, sampai U7 doang, jadi kalian paling gampang sih pakai tuntunan pola ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Semoga paham. Kita lanjut ke nomor 6. Baca dulu soalnya. Diketahui barisan bilangan negatif 8, negatif 3, 2, P, 12, 17. Nah, nilai P yang memenuhi adalah, oke, kalau kayak gini kalian cari ininya dulu, apa namanya, bedanya gitu ya. Dari 8 ke sini plus 5, dari ini ke sini plus 5, sini plus 5. Berarti ini polanya udah kelihatan nih, plus 5 plus 5 plus 5. Berarti dari 2 ke P gitu ya, dari 2 ke P juga plus 5 dong. Berarti nilai P yang memenuhi gitu ya, P
P sama dengan berarti 2 ditambah 5. Berarti nilai P-nya tuh 7. Oke, nomor 6 gampang banget dong gitu ya. Kalian bisa lah ya. Sekarang kita ke nomor 7. Di sini aja nih. Oke, Miss bahas nomor 7-nya. Suku berikutnya. Oke, dari barisan. Oke. Ini gampang juga kok, tenang aja. Nggak susah. Oke, kita tulis dulu angkanya. Situ berapa? 4, 8, 13, 19. Berarti berikutnya berapa sih gitu ya? Kita cari dulu polanya. 4 ke 8, 4, 8 ke 13, 5, 13 ke 19 plus 6. Berarti berikutnya plus 7, berikutnya lagi plus 8. Tapi karena berikutnya yang ini aja ya, berarti tinggal 19 ditambah 7. Berapa 19 tambah 7? 26. Berarti suku barisan berikutnya adalah 26. Nah, suku ini nama lain dari pola atau urutan. Nah, biasa disimbolin U gitu ya. Nah, di nomor 7 udah ya. Sekarang kita ke nomor 8. Oke, rumus suku ke N barisan bilangan. Oke, kita tulis dulu. 5, 8, 11, 14, 17. Titik. Nah, perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya itu rumus suku ke N ya. Rumus suku ke N. Berarti kita cari rumus, bukan cari pola berikutnya atau suku berikutnya. Cari rumusnya nih. Untuk mencari rumus, kita tuh bisa pakai tuntunan pola. Kita cari dulu tuntunan polanya. 5 ke 8 plus 3, 8 ke 11 plus 3, 11 ini plus 3, ini plus 3. Wah, ini satu tingkat aja nih. Nah, kemarin udah dibahas sebenarnya di lembar kerja siswa. Kalau misalkan kalian nemuin ini satu tingkat dan dia sama nih ya, sama, rumusnya itu bedanya ini gitu ya, bedanya si beda nih, B atau beda gitu ya, dikalikan dengan N gitu ya, UN sama dengan gitu ya, beda dikalikan dengan N ditambah titik. Nah, si titik ini adalah nilainya bebas, tergantung barisan. Nah, maksudnya tergantung barisan gimana sih? Oke, berarti barisan pertama kan 5 gitu ya, sama dengan bedanya 3, berarti 3N gitu ya, ditambah berapa sih nih? 3N ditambah berapa sih yang hasilnya itu 5 gitu kan. Nah, kebetulan 5 ini urutan pertama gitu ya, N-nya berarti 1 gitu kan, berarti U1 sama dengan 5 gitu kan. Jadi 3 kali 1 tambah 3 kali 1 3 tambah berapa yang hasilnya 5? Berarti 2. Berarti ini nilai selanjutnya tuh pasti harus plus 2 gitu ya. Oke, berarti kita udah bisa nyari nih UN sama dengan 3N plus 2. Nah, dapet deh gitu. Ini ada di lembar kerja siswa yang pernah Miss kasih ke kalian. Oke, ini nomor 8. Nah, untuk nomor 9 sekarang
Baca soalnya. Nilai suku ke-8. Suku ke-8 artinya U8 gitu ya. Suku itu nama lain dari urutan atau pola gitu ya. Berarti nilai U8 gitu ya, dari UN-nya sama dengan N kuadrat plus 3N plus 7. Berarti U8 gitu ya, artinya N ini gantiin sama 8. Berarti substitusi aja ke sini. 8 kuadrat gitu, N-nya diganti sama 8. 3 kali 8 ditambah tuh 7. Dalam kurung ini artinya kali ya. 3N artinya 3 dikalikan N. N-nya berapa? 8, artinya 3 dikali 8 gitu ya. Berarti U8 sama dengan 8 kuadrat 64 tambah 3 kali 8 berapa? 24 ditambah 7. Hasilnya berapa? Iya, 95. Good. Oke, last number. Kita bahas ke nomor 10, nomor terakhir. 10 gimana nih? Baca dulu soalnya. Suku ke-18 barisan bilangan nih. Ini udah banyak banget nih suku ke-18. Oke, karena suku ke-18 mau gak mau kita cari rumus. Oke, untuk cari rumus ini sebenarnya ada banyak cara ya. Bisa pakai tuntunan pola dan lain-lain. Untuk yang bedanya sedikit bisa pakai ini, seperti ini gitu ya. Atau yang bertingkat 2 itu nanti ada lagi. Kita pakai ya, kita lihat dulu polanya. Ini kan 1/4, 2/5, terus 3/6, terus 4/7. Kalian kalau perhatiin lihat deh. Nih, 1, 2, 3, 4 tuh ya. Ini 4, 5, 6, 7 berurutan kan? Iya, berarti nilai selanjutnya bisa kita tebak ya, 5/8. Selanjutnya 6/9. Tapi yang atas nih tetap nih, yang atas urutannya gampang nih. Berarti kalau misalnya suku ke-18 ya berarti 18 dong gitu ya atasnya nih. Ini sih berarti kita udah bisa nentuin nih pembilangnya gitu ya. Kita udah bisa nentuin nih si pembilang nih. Jadi kita tinggal nyari penyebut. Nah, berarti kita cari penyebutnya gimana? Penyebutnya berapa dong gitu ya. Kenapa sih bisa sama? Ya urutan pertama 1, urutan kedua 2 gitu. U3 3 gitu pembilangnya. Berarti kalau U18 ya 18 gitu kan. Nah, untuk penyebut gimana? Oke, berarti kan 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti penyebutnya nih dimulai dari 4 nih gitu ya. Untuk maju jadi 1 berarti berkurang berapa sih dia? Oh, ternyata berkurang 3 ya kan? Ya kan? 1, 2, 3 gitu kan sebelum ke-4. Berarti 18 juga itu nanti bertambah 3 gitu kan. Karena dari 1 ke 4 maju kan? Maju berapa? Maju 3 gitu untuk dapat urutan pertama. Ya, kan? Berarti untuk ke-18 maju juga dong. Maju sejauh berapa? Dari 1 ke 4 3 gitu kan bedanya. Berarti untuk penyebut kita bisa cari 18 ditambah 3 gitu kan. Karena nih mulainya dari 4 gitu kan. Jadi penyebutnya berapa? 18 tambah 3 21. Berarti nomor 10 jawabannya U18 sama dengan pembilangnya tadi 18 gitu ya per 21. Perlu disederhanakan gak Miss? Enggak perlu disederhanakan. Sampai sini aja 18 per 21. Ini dia. Oke, sekian pembahasannya, latihan soalnya. Ini nomor 5 sampai 10 kita gabung aja.
1, 2, 3, 4 itu dipisah. Oke, semoga dapat dipahami. Jangan lupa dicatat, dirapihkan. Oke, catatannya. Kita cukupkan pembelajarannya. Sampai sini. Assalamualaikum. Selamat menyimak.